Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Pada pagi hari ini kita masih dalam bulan persekutuan, yaitu bulan Maret. Dan satu hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu semua adalah kita bersyukur kita punya persekutuan. Dan yang menarik adalah di persekutuan kita di jemaat itu ada jemaat yang kakak beradik gitu ya, ayah, ibu, anak, sampai cucu, sampai cicit ya. Oleh karena itu di hari ini, pagi ini saya ingin kita berjumpa dengan satu keluarga ya, keluarga ibu, anak, lalu saudara-saudara yang juga menjadi jemaat di tempat kita. Siapa itu? Mari kita sapa mereka. Selamat pagi Mbak Min. Pagi ya, ini Mbak Min, Bapak Ibu dan Saudara di Gedongan. Mbak Min usianya berapa ya Mbak Min? 86. Oh, 86 tahun. Wah, luar biasa. Yang duduk di sebelah-sebelahnya ini adalah anak-anak. Dan mari kita perkenalkan mereka ya Bapak Ibu satu persatu. Mari Ibu. Nama saya Yohana Sunarni, usia saya 64 tahun. Rumah saya di Nanggulan, Jalan Tegalsari nomor 1468 Salatiga. Mari Ibu. Nama saya Bu Winarti atau Bu Huno, alamat Nanggulan. Mari Ibu. Kalau nama saya Ibu Retina, tapi seringkali orang-orang itu manggil saya Ibu Kutin. Alamat saya juga di Nanggulan. Monggo Pak. Nama saya Immanuel Harjono, umur 68 tahun, tempat tinggal di Nanggulan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, tiga beliau-beliau ini adalah anak-anak dari Mbak Min ya, kakak beradik. Lalu Pak Harjono ini adalah anak mantu ya Pak ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan ini ya mendengar share Alkitab ya, share ayat Alkitab yang dari kakak beradik ini ya. Mari Bu, kira-kira ayat apa yang menjadi hafalan gitu ya, pegangan dalam kehidupan? Menurut saya, untuk pegangan di dalam hidup saya yaitu Yohanes 14 ayat 6 yang dikatakan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itulah yang menjadi semangat bagi saya. Jadi kita harus selalu bersama Tuhan Yesus. Maksudnya tidak ada jalan lain kecuali dengan Tuhan Yesus. Kalau saya, ayat yang paling saya senangi adalah ada di Filipi 4 ayat 4, yaitu bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, karena anak-anak Tuhan itu harus hidup bersukacita. Walaupun dalam mengalami persoalan, masalah, kita harus tetap bersukacita. Enggak Bu. Kalau saya, Yohanes 3 ayat 16, yang bunyinya, begitu Allah mencintai isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang menjadi kesayangan ataupun saya senang atas ayat itu. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, menarik bukan? Meskipun adik kakak ya, tapi ternyata memaknai ya, mendapatkan ayat-ayat yang sungguh dihidupi dalam kehidupannya berbeda-beda ya. Dan beliau-beliau ini tinggal berdekatan gitu ya, satu dengan yang lain yang ada di sekitar Ibu Mbak Min. Kira-kira ibu-ibu ya Pak boleh bertanya nih, ini kan tinggal berdekatan gitu ya saudara-saudara. Kira-kira pernah nggak ngalami konflik gitu ya, atau bahasa Jawa itu padu satu dengan yang lain? Kira-kira gimana? Ini yang jawab anak mantu ya. Mari Ya, memang di sini keluarga besar. Konflik itu pasti ada, namun bisa diselesaikan secara damai.
Ya, Bapak Ibu menarik ya. Jadi memang kalau tinggal ya bersama dengan keluarga atau saudara, apalagi saudara besar gitu ya, keluarga besar, itu pastilah tidak lepas yang namanya konflik, beda pendapat, begitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana mau menyelesaikan konflik-konflik itu ya, perbedaan atau persoalan-persoalan yang ada dengan damai ya, sehingga keluarga besar tetap rukun, apalagi merawat ibu ya bersama-sama. Yang perlu dijaga adalah kerukunan keluarga ya, saudara satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara, di gereja kita itu yang di jemaatnya itu adik kakak itu ada di Gendongan ya, seperti ini ada banyak. Lalu kemudian juga ada di Gunung Sari juga ada, di Karangduet Butuh ada, di Ngentak ada, Pancuran, Ledok Sari ya, ada bahkan Nonrayan juga ada yang adik kakak. Nah, ini yang harus kita syukuri dan harus kita teruskan ya Bapak Ibu di persekutuan kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama terus menjaga ya kerukunan, dimulai dari keluarga besar lalu kemudian juga di gereja. Nah, Bapak Ibu mari kita berdoa ya. Mari kita satu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pagi ini kami boleh bertemu dengan Mbah Me dan keluarga besar. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat dimanapun berada. Kiranya mereka juga terus menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Sehingga ketika keluarga rukun, maka di tengah persekutuan, di gereja pun juga membawa kedamaian. Terlebih juga di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.